Dan yang menarik perhatian kita adalah bagaimana bisa anggur tersebut berkaitan langsung dengan sukacita, kebahagiaan, dan penggenapan. Ini merupakan sebuah tanda sukacita. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan kepada keselamatan. Saat ini kita memasuki rangkaian pembelajaran tentang Injil, yaitu Kitab Yohanes. Pada pembelajaran kita kali ini merupakan rangkaian pembelajaran Kitab Yohanes, yaitu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, saksi mata dari fakta yang menandai sejarah umat manusia. Dan bersama dengan saya, Pak Yohanes akan membawakan sebuah tema, yaitu anggur, pesta, dan uang. Pada Yohanes pasal yang kedua ini, mukjizat Yesus yang pertama terjadi dalam sebuah pernikahan. Apakah saudara sudah mengetahui hal ini? Apakah hal ini merupakan suatu kebetulan atau ada alasan spesifik dan alasan teologis di balik semua ini? Apa hubungan antara Yesus dengan Maria, ibunya? Pada saat kita mengendaki sebuah kebahagiaan atau sukacita, kita ingin agar segalanya itu berlangsung untuk selama-lamanya, bukan? Pendengar terkasih, mungkin saudara akan merasa sedikit aneh dan mulai bertanya-tanya. Bukankah ini merupakan program Alkitabiah? Tidakkah kita akan berbicara mengenai firman Tuhan? Jadi, mengapa kita berbicara mengenai anggur, pesta, dan uang? Karena sepertinya ini bukanlah sebuah topik atau tema yang cukup kudus dan berkaitan. Namun, memang inilah yang akan kita bahas dalam pasal 2 dari kitab Yohanes ini. Kita akan memulai dari sebuah pernikahan yang terjadi di Kana di Galilea. Mungkin saudara masih ingat, semoga nggak lupa ya, bahwa daerah ini terletak di daerah utara Israel di sebuah provinsi Romawi pada saat itu, daerah Palestina, kalau kita kenal ya. Ibu Yesus yang dikenal sebagai Maria oleh orang-orang di sana juga ada di sana. Yesus dan para muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, ada hal yang penting yang perlu kita mengerti dari pesta pada zaman itu. Bagi kita, pesta pernikahan hanyalah sekitar berapa? 2 jam sampai 4 jam atau 5 jam. Bisa ya, katakanlah jam-jam segitulah, nggak lebih ya. Namun pesta pernikahan pada waktu itu, khususnya dalam konteks orang Yahudi, sangat berbeda, saudara. Sebuah pesta pernikahan akan berlangsung selama 1 minggu. Bayangkan 1 minggu. Dan sepanjang itu jugalah perayaan pernikahan itu berlangsung. Dan tentunya ada banyak acara ya. Pesta ini sedemikian pentingnya sehingga mereka harus mempersiapkan segala-galanya bagi para tamu yang hadir. Oleh sebab itu, dalam pesta tersebut tidak boleh sampai kekurangan sesuatu yang dibutuhkan. Wow, bisa gawat ya. Segala sesuatunya harus benar-benar dipersiapkan dengan baik supaya sukacita mereka tidak menjadi hilang. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, hal tersebut tidak boleh diabaikan. Jika tidak, maka setiap orang akan berpikir buruk tentang si penyelenggara pesta tersebut dan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang menyinggung. Nah, pada pesta kawin di Kana, kita tahu apa yang terjadi? Mereka kehabisan anggur. Dan ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi anggur merupakan minuman yang sangat umum dalam masyarakat di sana. Dan dalam bahasa Ibrani, kita akan melihat beberapa kata yang memiliki arti anggur. Dan masing-masing memiliki arti yang agak berbeda. Ketika tidak ada lagi anggur, Maria datang kepada Yesus dan memberitahunya mengenai hal ini.
supaya Yesus melakukan sesuatu terkait dengan masalah ini. Sepertinya juga Maria menyadari dengan jelas bahwa Yesus sangatlah berbeda dan sangat spesial sebagaimana telah tercermin dalam kehidupannya. Jawaban yang diberikan Yesus kepada Maria sepertinya terdengar sangat aneh. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Perkataan Yesus yang berkata, "Mau apakah engkau dari aku?" seakan-akan merupakan perkataan yang keras, tidak hormat, tidak beretika. Namun bukan hal tersebut yang dimaksudkan Yesus. Yang ia maksudkan adalah, "Bu, kenapa Ibu membawa aku ke dalam persoalan ini? Mengapa Ibu memanggil aku di tengah permasalahan ini? Aku tidak punya urusan dengan permasalahan ini." Setelah ini Yesus berkata kepadanya, "Waktuku belum tiba." Nah, ya kan? Jelas sekali. Kita dapat melihat bahwa Yesuslah yang menentukan kapan waktunya akan tiba, bukan Maria yang menentukan kapankah waktunya. Maria menyadari dan mengerti dengan benar bahwa Yesus yang mengendalikan segala sesuatunya, maka kemudian ia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah." Ini merupakan saran yang sangat jujur dan penting yang diberikan Maria kepada mereka. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi kita dapat melihat bahwa ada sekitar 25 galon air, atau kira-kira 94 liter air dalam setiap tempayannya. Wow, banyak juga ya. Yesus menyuruh para pelayan tersebut untuk mengisinya dengan air dan mereka pun melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus. Kini Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk menyendok air yang ada pada tempayan tersebut dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Mereka pun mentaatinya dan setelah pemimpin pesta tersebut mengecap air yang telah berubah menjadi anggur itu, tanpa mengetahui dari mana asalnya, namun para pelayan tersebut mengetahui dari mana anggur tersebut berasal, yaitu dari air yang ada dalam tempayan air tadi. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang lebih baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudara, coba kita perhatikan hal ini. Bukankah ini merupakan sesuatu yang luar biasa? Pada zaman dahulu di Israel, anggur merupakan minuman yang sangat dinikmati oleh semua orang. Dan sudah merupakan suatu kebiasaan untuk menyajikan anggur yang baik di awal setiap pesta. Untuk para tamu undangan yang paling penting, dan kemudian mereka akan menyajikan yang kurang baik. Ketika Yesus mengadakan mujizat ini, mari kita perhatikan bersama bahwa Yesus mengubah sekitar 150 galon air atau sekitar 560-an liter air jadi anggur secara langsung. Sehingga kita perlu menyadari siapakah dia itu sebenarnya. Ketika hal tersebut terjadi, pemimpin pesta itu terkejut dengan apa yang terjadi dan memberikan ucapan selamat kepada mempelai laki-laki karena ia menyiapkan anggur yang bagus sampai kepada akhirnya. Dalam firman Tuhan selanjutnya, kita akan melihat bahwa akan ada tanda-tanda mujizat lainnya yang diadakan oleh Yesus. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa kitab Yohanes merupakan kitab yang penuh dengan tanda mujizat. Dan yang terjadi di Kana di Galilea ini merupakan yang pertama kali yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita amati di sini. Mujizat yang diadakan oleh Yesus ini bukan sekedar pernyataan dari kuasanya. Namun ini semua menunjukkan siapakah dia yang sesungguhnya. Kita bisa mengerti kini bahwa ia adalah Tuhan yang menyatakan kemuliaannya sebagai Sang Anak Allah dengan menjelma menjadi manusia. Namun bersamaan dengan ini, ada suatu simbolis di balik mujizat yang dibuatnya ini. Karena tempayan dalam adat istiadat umat Yahudi merupakan tempat untuk pembasuhan.
Dengan demikian, melalui hal ini, Yesus sedang mencoba untuk berkata bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian lama kini diganti dengan sesuatu yang baru. Dan dalam kasus ini adalah anggur, yaitu anggur yang memberikan sukacita. Perjanjian baru yang dibuat oleh Yesus melalui penumpahan darahnya sendiri. Jadi mujizat ini juga memiliki kaitan dengan pengorbanannya. Dan jika kita berbicara mengenai anggur dan juga pesta, mari kita berbicara sedikit mengenai pasal 2 ini, karena dalam Injil Yohanes pasal 2 ini, kita akan berbicara mengenai bait Allah dan mengenai uang. Alkitab berkata, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Pada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Wow, luar biasa saudara. Di bait Allah, tempat di mana orang-orang berdatangan dari berbagai tempat, khususnya pada waktu perayaan Paskah. Tentu mereka akan lebih memilih membeli hewan untuk dipersembahkan di sana. Nggak repot-repot, bawa jauh-jauh. Sehingga yang terjadi di sana adalah penyalahgunaan keadaan, situasi. Aji mumpung orang bilang. Karena banyak dari mereka yang tidak lagi tertarik untuk menyatakan imannya, melainkan mengeksploitasi orang-orang yang perlu membeli hewan untuk dikorbankan di bait Allah. Inilah mengapa Yesus begitu marah dan bertindak sedemikian kerasnya dan berkata bahwa mereka tidak bisa mengubah rumah Allah menjadi pasar. Murid-muridnya pun kemudian ingat dengan firman Tuhan yang berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, ini bisa dibaca dalam Mazmur pasal 69. Mereka bukannya memahami maksud Yesus melakukan hal ini. Sebaliknya saudara, para pemimpin agama mempertanyakan apa yang Yesus lakukan. Seperti kita baca dalam ayat 18, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jadi sebenarnya dengan kata lain mereka berkata kepada Yesus, kamu ini siapa? Seenaknya saja kian kemari dan memerintah kami. Karena mereka semua bersalah atas perbuatan mereka, jadi Yesus memberikan fokus kepada apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru yang akan menggantikan yang lama. Dengan berkata, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Orang Yahudi yang ada di sana pun merasa sangat heran ketika mendengarkan hal ini. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau mau membangunnya dalam 3 hari? Ini aneh sekali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Pendengar terkasih, pasal 2 dari Injil Yohanes ini berbicara tentang anggur, pesta dan uang, yang merupakan hal-hal yang menjadi bagian dalam kehidupan seseorang setiap harinya. Hal-hal ini menimbulkan kebingungan dan masalah yang mengakibatkan rasa malu dan kehancuran umat manusia karena ketertarikan kita terhadap hal-hal ini. Dan pada pasal 2 ini, kita dapat melihat bagaimana semua ini menunjukkan dengan jelas sekali bahwa Yesus adalah Sang Anak Allah yang kita harus percayai.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang kedua yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Anggur, Pesta, dan Uang. Jadi pendengar, setelah kita bersama-sama mendapatkan pemaparan dari Pak Yohanes mengenai pasal yang kedua Kitab Yohanes, maka tibalah waktunya bagi kita untuk mengadakan tanya jawab. Dan ini merupakan rangkaian pembelajaran serta banyak lagi pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Pak Yohanes, anggur yang dimaksudkan di sini apakah merupakan anggur yang beralkohol atau jus anggur? Bagaimana ini Pak Yohanes? Pak Oti, ada banyak orang yang memiliki pertanyaan yang sama. Kita perlu memperjelas hal ini karena anggur yang Yesus buat di Kana, di Galilea merupakan anggur yang beralkohol pada umumnya, sebagaimana kita kenal dengan wine pada masa kini. Tentu, pada zaman itu, pembuatan anggurnya lebih sederhana daripada zaman sekarang, dan anggur pada zaman dulu tidak mengandung begitu banyak alkohol, sebagaimana yang kita miliki hari-hari ini, apalagi jenis alkohol yang disuling. Anggur pada zaman itu merupakan anggur yang lebih lembut, khususnya karena dalam tradisi Yahudi, mereka biasa meminum anggur dengan dicampurkan ke dalam air. Jadi berbeda sekali dengan kita hari-hari ini, ketika misalnya orang minum anggur atau wine, tidak sama dengan pada masa dulu. Kita juga perlu mengetahui bahwa pada masa itu tidak ada sesuatu layaknya kulkas. Jadi tidak bisa menyimpan jus anggur. Dan budaya yang berlaku pada saat itu adalah minum anggur. Itu budayanya. Namun demikian hal ini tidak membatalkan apa yang tertulis dalam Alkitab yang mengkritik jika ada orang mabuk. Dan kita tidak bisa mengubah isi Alkitab hanya demi alasan ini. Segala sesuatu yang Yesus lakukan ini tidak bermaksud untuk meniadakan fakta yang tertulis dalam Alkitab. Semua hal ini jelas sekali mengindikasikan bahwa Yesus benar-benar telah mengubah air menjadi anggur. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, anggur merupakan lambang sukacita dan kebahagiaan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Sekarang mari kita coba melihat pada ayat yang keempat pada pasal 2 ini. Sepertinya di sini Yesus memperlakukan ibunya dengan kasar. Mengapa Yesus melakukan hal tersebut, Pak Yohanes? Wah, hal ini perlu dipahami dengan jelas, Pak Oti. Biar pendengar nggak salah paham begitu ya. Pertama-tama ada orang yang tidak begitu menghargai Maria. Tentu saja Maria merupakan seseorang yang spesial, seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Yesus. Dan ini merupakan sesuatu yang menarik perhatian kita. Dan kita tentu dapat berkata bahwa ia merupakan orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Dan di saat ada beberapa orang yang menganggap Maria tidak begitu penting, di sisi lain ada orang yang beranggapan bahwa Maria merupakan seseorang yang teramat sangat penting, sampai-sampai melampaui batas yang dijelaskan di dalam Alkitab, yang terkadang secara tidak langsung mereka menganggap Maria setara dengan Yesus atau bahkan melebihi Yesus. Nah, di sini kita mendapatkan suatu konfirmasi. Meskipun Maria ini merupakan orang yang dikhususkan dan penting, dia tidak berada dalam satu posisi yang sama dengan Yesus. Dan Yesus bukannya tidak menghargai Maria, ibunya, karena ini merupakan bagian yang khusus, yang sangat sulit untuk diterjemahkan. Pada dasarnya, Yesus berkata, "Ibu, apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat dalam situasi yang seperti ini?" Di sini jelas sekali bahwa meskipun Maria merupakan ibu dari Yesus, namun Maria tidak memiliki hak atas Yesus. Ia tidak berhak memerintah Yesus. Oleh sebab itu Maria diam dan menerima hal ini, lalu memberikan pesan kepada para pelayan tersebut untuk melakukan apa saja yang Yesus perintahkan. Yesus sangat tahu mengenai waktu yang telah ditetapkan Bapa bagi dia, yang menentukan apa misinya dan kapan waktunya. Jadi kita sekarang tahu
bahwa Yesus bukannya tidak menghargai Maria. Namun, ini perlu dicatat, ia memperjelas posisi Maria itu sendiri. Pak Yohanes, ketika saya mendengarkan eksposisi dari apa yang sudah disampaikan pada pelajaran kali ini dari Pak Yohanes, dari pasal yang kedua Kitab Yohanes, dalam kitab terjemahan NIV, sepertinya terdapat beberapa perbedaan dengan versi yang saya miliki, Pak Yohanes. Mengapa ada beberapa kata yang berbeda dalam pasal ini? Memang Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang penting yang perlu kita amati di sini, karena memang dalam pasal ini ada beberapa kata yang diterjemahkan berbeda. Kita akan melihat yang pertama ada kata firkins, yang terdengar aneh ya, sulit diucapkan dan dibaca. Dalam NIV, kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam kata galon, yang menjadikannya lebih mudah untuk dimengerti. Juga dengan frase mengenai apa yang dikatakan Yesus kepada Maria, yang berkata, "Mau apa engkau dari aku, Ibu?" Dalam NIV dikatakan, "Mengapa engkau melibatkan aku?" Supaya kita mengerti apa yang sebenarnya dikatakan dalam teks asli. Dan setelah ini juga, kita akan melihat teks yang berkata pemimpin pesta. Dan dalam beberapa terjemahan lama dikatakan gubernur pesta. Gubernur pesta terdengar seperti seseorang yang memiliki kekuatan politik ya. Namun bukan itu maksudnya. Inilah perbedaan-perbedaan kecil dalam penterjemahan Alkitab, dan kita lebih menyarankan kepada terjemahan yang lebih kontemporer ketika kita sampai kepada pemahaman firman Tuhan. Sekarang berkaitan dengan penyucian Bait Allah. Apakah hal ini terjadi tepat setelah pernikahan yang ada di Kana? Dan apakah ini juga merupakan cerita yang sama yang kita juga baca dalam kitab Matius atau Markus? Wah, ini merupakan suatu pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab, Poti. Ada beberapa kontroversi yang ada di sini. Ada beberapa penulis yang mencoba menunjukkan cerita yang sama. Dalam kitab Injil, kita dapat melihat bahwa apa yang terjadi dengan penyucian Bait Allah langsung berkaitan dengan Yesus yang akan tersalib. Namun ini sepertinya berkaitan dengan mujizat Yesus yang pertama. Oleh karena itu, banyak para ahli menyarankan meskipun hal ini memiliki kemiripan, namun ini merupakan dua kasus yang berbeda dan harus juga diamati dengan cara yang berbeda. Jadi saat ini Pak Yohanes masih berkaitan dengan Bait Allah. Pada ayat yang ke-20 mengatakan 46 tahun. Bait Allah yang manakah ini Pak Yohanes yang memerlukan waktu pembangunan selama 46 tahun ini? Dan juga apa arti dari penyucian Bait Allah yang Yesus lakukan di sini? Sebaiknya kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk membahas Bait Allah ini, Pak Oti. Apa yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Bait Allah ini pada mulanya dibangun oleh Salomo pada tahun 966 sebelum Masehi. Bait Allah yang asli ini dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 586. Setelah ini, Bait Allah ini dibangun kembali ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan pada zaman Hagai, Sakaria, dan Esra. Jadi kurang lebih pada tahun 515, Bait Allah ini diresmikan kembali. Dan Bait Allah yang kecil ini nantinya juga akan dipercantik dan dipugar kembali oleh Raja Herodes. Kenapa? Iya, karena Herodes memiliki tujuan untuk membangun persepakatan damai dengan orang Yahudi, karena ia merupakan orang Idumea dan juga karena ia bekerja untuk kekaisaran Romawi. Jadi keseluruhan proses pemugaran Bait Suci ini kalau dijumlahkan menjadi 46 tahun. Begitu. Bait Allah ini akan selesai sepenuhnya pada tahun 63 dan 64. Jadi apa yang dimasukkan Yesus berkaitan dengan Bait Allah ini sama juga dengan ketika ia mengubah air menjadi anggur. Yesus ingin berkata, "Aku ada di sini untuk mengubah cara kalian yang lama. Dan aku akan membuat
suatu perjanjian yang baru. Karena bait Allah yang terbuat dari batu tidak akan lagi menjadi topiknya, namun tubuhku sendirilah yang akan menjadi topiknya. Karena aku akan memberikannya, dan juga darahku juga akan kuberikan sebagai tanda dari perjanjian yang baru kepada umat manusia. Jadi Yesus menunjukkan sebuah perjanjian baru. Inilah mengapa ia menolak dan mempertanyakan cara lama yang mereka lakukan. Terima kasih Pak Yohanes atas setiap jawaban yang sudah diberikan kepada kita. Jadi para pendengar sekalian, tetaplah bersama dengan kami, karena pesta kita belum selesai. Saatnya mari kita mendengarkan bagaimanakah seharusnya kita menerapkan dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari bersama-sama kitab Yohanes pasal yang kedua. Tema kita hari ini adalah anggur, pesta, dan uang. Anda telah mendengarkan tentang bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, bahwa Ia adalah Sang Anak Allah, dan bagaimana Ia juga mempertanyakan cara lama yang mereka lakukan, yang menyatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Dialah Sang Juru Selamat yang agung. Yesuslah yang mengubah air menjadi anggur. Dia jugalah yang menguduskan bait Allah. Dan yang menarik perhatian kita adalah bahwa anggur berkaitan langsung dengan sukacita, kebahagiaan, dan penggenapan. Ini merupakan sebuah tanda sukacita. Mendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan bersama dengan Kristus merupakan kehidupan yang termasuk di dalamnya sukacita. Namun kita juga perlu ketahui bersama dan kita perlu jelas mengenai hal ini. Keselamatan yang kita miliki oleh karena Kristus adalah kehidupan, berkat, dan sukacita. Jadi, terimalah Kristus sebelum kehidupan saudara berakhir. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui lebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.